guys, tahu nggak sih perjalanan obat di tubuh kita itu seperti petualangan yang penuh dengan rintangan. Mulai dari mulut hingga ke targetnya, dia melewati fase yang namanya ATME. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas dua fase yang sangat krusial, di mana ada fase pertama yang dimana fase absorpsi. Nah, fase absorpsi ini dia menjelaskan tentang bagaimana cara suatu obat atau sediaan dia masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada fase distribusi. Nah, fase distribusi ini dimana adalah menjelaskan tentang bagaimana suatu sediaan atau obat yang telah kita konsumsi dia berjalan-jalan ke dalam darah kita. Nah, yuk teman-teman simak baik-baik dan dengarkan bagaimana obat bertengkar di sana. Baik, persoalan pertama itu absorpsi. Bayangkan kolam itu seperti kolam renang yang harus punya suhu pas supaya obat bisa larut. Kalau kita minum obat mah, kolamnya jadi berubah suasana. Obat lain yang butuh suasana asam buat diserap malah dingin dan obat tidak bisa masuk ke dalam darah sehingga tidak dapat memberikan efek yang baik. Nah, ada juga loh obat yang bersifat seperti magnet, contohnya antibiotik. Kalau bertemu kalium di susu, mereka akan menempel erat banget dan mereka akan membentuk gumpalan yang terlalu besar untuk diserap di usus. Jadi, kalau kalian minum antibiotik bareng susunya bakal cuma nempel di perut aja dan gak masuk ke kuman yang membuat kalian sakit loh. Nah, usus kita itu kayak obat berjalan atau conveyor belt, yang dimana obat bisa berjalan gerak, terlalu ngebut, atau obat pencahar. Kemudian obat belum sempat diserap, lalu dibuang ke belakang. Kemudian sebaliknya, jalan tersebut terlalu lambat, lalu obat tersebut terlalu lambat numpuk dan dosis terlalu tinggi bagi tubuh kita. Di pintu masuk usus ada satpam namanya protein. Tugasnya nendang keluar zat yang dianggap asing. Tapi ada obat tertentu yang bisa bikin satpam ini pingsan atau malah jadi galak banget loh. Kalau satpamnya pingsan, obat yang harusnya masuk sedikit malah masuk semua. Ini yang bikin obat dosis biasa bisa jadi terasa seperti overdosis. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua, namanya fase distribusi. Begitu obat masuk ke dalam darah, mereka tidak jalan kaki, tapi naik bus namanya protein albumin. Masalahnya, kursi di dalam bus ini sangat terbatas. Kalau ada dua jenis obat yang masuk bersamaan, mereka bakal rebutan kursi dengan sengit. Siapa yang paling kuat, maka dia yang dapat duduk di kursi tersebut. Lanjutkan cerita bis tadi, obat yang kalah rebutan kursi bakal jadi gelandangan di darah, yang disebut obat bebas. Obat bebas inilah yang aktif bekerja, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak karena kalah rebutan kursi, efek jadi nggak terkontrol. Contohnya kalau obat pengencer darah terlempar dari kursinya, kita bisa mendapatkan resiko pendarahan hebat. Wah, ternyata ribet juga ya perjalanan obat kita. Kesimpulannya, interaksi di fase absorpsi dan distribusi itu penting banget buat diperhatikan supaya pengobatan kita efektif dan aman. Jadi, jangan lupa konsultasi sama apoteker ya kalau mau minum banyak obat sekaligus. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Dalam hati mungkin kini telah hilang rasa mudahnya hatimu membuat melapangkan dada. Kayak kau tidak kenal kamu, mata tuh aja. Enggak gitu. Udah ada jalan.